Samudra Selatan menyimpan sejuta misteri. Salah satunya adalah sosok mistis Nyai Roro Kidul. Konon Ratu Laut Selatan ini memiliki kekuasaan yang tak terbantahkan dan menjaga wilayah kekuasaannya dengan ketat. Siapapun yang berani melanggar larangannya akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Ombak menerjang karang dengan ganas. Buih putih menyembur ke langit seolah-olah marah. Angin bertiup kencang, membawa serta aroma amis laut yang menyengat. Di sebuah pantai terpencil, seorang pemuda bernama Arya tengah asik berselancar. Tanpa ia sadari, hari itu menjadi titik balik hidupnya. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan hidupin tombol loncengnya. Gak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Arya dengan keberaniannya nekat berselancar saat ombak sedang pasang besar. Ia mengabaikan peringatan penduduk setempat yang melarang siapapun beraktivitas di laut saat itu. Ketika ombak menghantamnya, Arya terseret jauh ke tengah samudra. Dalam kepanikannya, ia melihat sosok wanita cantik berambut panjang berkilauan sedang menunggangi ombak. Wajah wanita itu begitu pucat, matanya memancarkan cahaya biru menusuk. Sejak saat itu, Arya mulai diganggu oleh mimpi buruk yang sama setiap malam. Ia selalu melihat sosok wanita itu, memanggil namanya dengan suara lirih. Laut Selatan menyimpan kisah yang terkubur dalam lautan waktu. Legenda berbisik tentang Nyi Roro Kidul, seorang putri cantik yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Namun, takdirnya berubah drastis ketika ia mengalami tragedi yang membuatnya tenggelam di samudra. Dalam keputusasaan, ia menjelma menjadi penguasa lautan dengan kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Sejak saat itu, Nyai Roro Kidul menjaga wilayah kekuasaannya dengan ketat. Konon ia memiliki aturan tak tertulis yang harus dipatuhi oleh manusia. Salah satunya adalah larangan keras untuk memasuki wilayah keramatnya saat ombak sedang pasang besar. Mereka yang berani melanggar dipercaya akan menghadapi kutukan yang mengerikan. Di sebuah desa nelayan dekat pantai, hiduplah seorang perempuan tua bernama Bumarni. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki pengetahuan luas tentang laut. Banyak yang percaya bahwa Bumarni memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus, termasuk penghuni dunia bawah laut. Arya, pemuda yang terbawa ombak beberapa waktu lalu, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Mimpi buruk tentang wanita berambut panjang itu semakin intens. Ia seringkali terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Tak hanya itu, ia juga mulai merasakan sakit-sakit aneh di tubuhnya. Merasa tak percaya, Arya memutuskan untuk menemui Bumarni. Dengan penuh keraguan, ia menceritakan pengalamannya. Mendengar cerita Arya, Bumarni terlihat murung. Matanya berkilat, seolah melihat sesuatu yang jauh di dalam dirinya. "Kau telah mengganggu kedamaian laut, nak," ucap Bumarni dengan lirih. "Nyai Roro Kidul tak akan tinggal diam." Hati Arya semakin dingin mendengar ucapan Bumarni. Ia merasa terperangkap dalam kutukan yang mengerikan. Mimpi buruk Arya semakin menjadi-jadi. Bukan hanya sekedar bayangan, sosok wanita berambut panjang itu mulai menjelma menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Ia kerap melihatnya di sudut mata, sekilas seperti bayangan yang melintas. Suara lirih memanggil namanya terdengar samar-samar, bahkan saat ia tengah beraktivitas di siang hari. Ketakutan mulai menguasai Arya. Ia menghindari pantai, tempat di mana semuanya bermula. Namun,
Rasa penasaran membuatnya kembali ke laut, berharap bisa menemukan jawaban atas penderitaannya. Di sana ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada entitas tak kasat mata yang mengawasinya. Tanda-tanda fisik juga mulai muncul. Luka-luka kecil bermunculan di tubuhnya tanpa sebab yang jelas. Demam tinggi menggerogoti tubuhnya, membuat Arya lemah tak berdaya. Dokter kebingungan mencari penyebab penyakitnya. Suatu malam, ketika terbangun dari mimpi buruk, Arya merasakan tangan dingin menyentuh wajahnya. Ia membuka mata dengan perlahan, dan yang dilihatnya adalah sosok wanita itu berdiri di ujung tempat tidur. Mata mereka bertemu, dan Arya merasakan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan teriak histeris, Arya berusaha menghindar, namun wanita itu hanya tersenyum sebelum menghilang. Dalam ketakutan, Arya berlari keluar rumah. Dia merasakan dunia seolah runtuh. Mimpi buruknya telah menjadi kenyataan. Arya hidup dalam ketakutan yang berlipat ganda. Setiap sudut rumahnya terasa menyeramkan. Bayangan-bayangan gelap menghantuinya siang dan malam. Ia tak bisa lagi menjalani kehidupan normal. Desakan untuk mencari jalan keluar semakin kuat. Dengan sisa keberanian yang ada, Arya kembali menemui Bu Marni. Kali ini bukan hanya mimpi buruk yang ia ceritakan, tetapi juga penampakan nyata sosok wanita misterius itu. Wajah Bu Marni tampak lebih serius dari sebelumnya. "Kutukan semakin kuat, Nak," ucapnya dengan suara bergetar. "Satu-satunya cara adalah dengan mencari benda pusaka yang dapat melawan kekuatan Nyai Roro Kidul." Bu Marni menceritakan tentang sebuah keris pusaka bernama Serat Samudra. Konon keris itu dibuat oleh seorang ulama sakti yang memiliki hubungan dengan dunia gaib. Keris itu dipercaya mampu menghalau kekuatan jahat, termasuk sebuah kutukan. Dengan harapan terakhir, Arya mulai perjalanan mencari keris pusaka tersebut. Petunjuk pertama mengarah ke sebuah pulau terpencil di ujung selatan Jawa. Berbekal keberanian dan tekad, Arya berangkat meninggalkan kehidupan yang sudah porak-poranda. Perjalanan penuh tantangan, hutan hebat, cuaca ekstrim, dan serangan binatang buas menjadi ujian berat. Namun, Arya tetap teguh pada tujuannya. Ia percaya hanya dengan menemukan keris pusaka itu, ia berhasil terbebas dari kutukan yang mengerikan. Seiring perjalanan, Arya merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih kuat, baik fisik maupun mentalnya. Setelah melalui perjalanan yang penuh rintangan, Arya akhirnya tiba di pulau terpencil. Sesuai petunjuk yang didapat, ia mulai mencari keberadaan keris pusaka Serat Samudra. Berbekal peta kuno yang diberikan oleh Bu Marni, ia menyusuri hutan belantara. Di tengah perjalanan, Arya merasakan kehadiran yang berbeda. Ia merasa diawasi, degup jantungnya juga semakin cepat. Ia berhati-hati, setiap langkah dihitung. Tiba-tiba, sosok wanita berambut panjang muncul di hadapannya. Bukan sosok halusinasi seperti biasanya, kali ini dia sangat nyata, berdiri di depannya dengan aura hitam yang mengerikan. "Kau sudah dekat, Arya," ucapnya dengan suara merdu namun menusuk. "Tapi keris itu tak akan menyelamatkanmu." Arya berusaha melawan rasa takut. Ia mengeluarkan sebuah jimat kecil yang diberikan Bu Marni sebagai perlindungan. Namun jimat itu tak berefek sama sekali. Wanita itu tertawa sinis, lalu menghilang. Dengan sisa kekuatan yang ada, Arya melanjutkan pencarian. Akhirnya ia menemukan sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua tertancap sebuah keris dengan gagang berwarna merah darah.
Arya meraihnya dengan penuh harap. Saat menyentuh keris itu, ia merasakan kekuatan mengalir di dalam tubuhnya. Dengan keris di tangan, Arya keluar dari gua. Ia siap menghadapi Nyai Roro Kidul. Pertempuran sengit terjadi, udara bergetar, petir menyambar. Arya melawan dengan sekuat tenaga menggunakan keris pusaka itu. Dalam pertarungan yang melelahkan, akhirnya Arya berhasil melukai Nyai Roro Kidul. Wanita itu menjerit kesakitan, namun dalam sekejap keadaan berubah. Nyai Roro Kidul berubah wujud menjadi sosok raksasa, menelan Arya dalam kegelapan. Saat Arya merasa hidupnya akan berakhir, ia merasakan kekuatan aneh di dalam dirinya. Keris pusaka itu bergetar, mengeluarkan cahaya terang. Arya merasakan tubuhnya melayang, terlepas dari cengkraman Nyai Roro Kidul. Ketika membuka mata, Arya berada di pantai. Matahari pagi menyinari wajahnya. Tak ada bekas luka, tak ada tanda-tanda pertarungan. Ia berdiri di tepi pantai dengan keris pusaka masih tergenggam di tangannya. Arya melihat ke arah laut. Tak ada tanda-tanda kekuatan jahat. Ia merasa tenang, seolah beban berat telah terlepas dari pundaknya. Dan kutukan itu telah berakhir. Arya kembali ke desanya. Ia menceritakan pengalamannya kepada Bu Marni. Wanita tua itu tersenyum, seolah-olah mengetahui akhir cerita ini. "Kau telah menjadi pahlawan, Nak," ucapnya dengan bangga. Arya hidup bahagia, menjadi sosok yang dihormati di desanya. Kisahnya menjadi legenda, sebagai peringatan bagi mereka yang berani melanggar aturan laut. Dan keris pusaka Serat Samudra disimpan dengan aman sebagai simbol kemenangan melawan kekuatan gelap. Demikianlah kisah Arya yang berhasil melawan kutukan mengerikan dan menjadi pahlawan bagi desanya. Kisah ini juga menjadi sebuah pelajaran tentang pentingnya menghormati alam dan kekuatan gaib yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.